Shalom saudaraku. Pembacaan firman dan perenungan kita kali ini adalah tentang mendidik anak-anak. Kita tahu bahwa dalam sebuah keluarga ketika Tuhan mengaruniakan anak-anak, itu adalah kesukaan, itu adalah berkat, tetapi sekaligus tanggung jawab. Saudaraku, tanggung jawab dari orang tua Kristen ya, dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, itu punya tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, dan tentunya memberi contoh teladan kepada anak-anak bagaimana orang tua yang takut akan Tuhan. Tapi saya ingin tekankan saudaraku bahwa keteladanan hidup saja tanpa menyediakan waktu untuk menasehati, mendidik, dan mengamati hidup anak-anak, menegur, dan sebagainya itu tidak cukup, saudara. Jadi menjadi teladan ini nomor satu, paling penting. Tetapi menasehati, memberitahu kalau kamu salah, ya salah, ini salah. Dan di masa kecil tentunya ada punishment and reward, tentunya dalam kasih ya, dalam nuansa kasih. Tetap ada. Karena itu yang akan membentuk karakter dari anak-anak yang Tuhan titipkan kepada keluarga-keluarga. Supaya mereka kelak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, cinta akan firman, taat pada firman. Itu tanggung jawab dari orang tua. Jadi bagi Bapak Ibu yang dikaruniai putra-putri, camkan akan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Saudaraku, Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang diurapi, ya, di mana Allah itu bekerja melalui manusia-manusia yang hebat ini. Namun demikian, Alkitab juga mencatat dengan jujur bahwa orang-orang hebat, orang-orang yang diurapi pada zamannya itu ternyata juga punya titik lemah. Bukan saja keberhasilan yang dicatat, tetapi juga kegagalan-kegagalannya. Nah, kita kalau mempelajari kegagalan dalam konteks firman kali ini adalah kegagalan dalam mendidik anak, itu bukan berarti bahwa kita mau membenarkan diri. Ya, saudaraku ya, jadi lah itu tokoh iman yang hebat saja ternyata tidak berhasil mendidik anak dengan baik. Berarti kalau aku nggak berhasil juga dimaafkan dong. Bukan begitu maksudnya, saudara ya. Bukan untuk membenarkan diri, tapi itu adalah contoh-contoh bahwa meskipun hebat, tapi harus memperhatikan sisi lain. Kalau dia gagal dalam sisi mendidik dan membesarkan anak, ya kita pun jangan sampai mengikuti jejak kegagalan itu. Nah, saya khusus akan menyoroti seorang tokoh yang saya sangat kagum dalam Perjanjian Lama, yaitu Samuel. Saudara, Samuel itu kalau saya boleh katakan, dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dan nyaris tanpa cacat. Nyaris ya, jadi hampir tanpa cacat. Tapi anak-anaknya yang namanya Yoel dan Abia dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka hidupnya tidak seperti bapaknya. Kok bisa, saudaraku? Berarti ada yang kurang di dalam kehebatan seorang Samuel ini. Ada kekurangannya, yaitu kurang mendidik anak, kurang di dalam mendidik anak. Dia jadi teladan yang baik. Anak melihat akan figur bapaknya yang, ya tadi saya katakan hampir sempurna. Tetapi ternyata anaknya tidak otomatis jadi seperti bapaknya. Karena apa? Barangkali Samuel punya kekurangan.
dia tidak mendidik anaknya itu sejak kecil dengan didikan yang benar. Makanya firman Tuhan ya, khususnya dalam Amsal itu kan dikatakan, didiklah anakmu pada masa kecilnya. Itu memang benar, saudara. Jadi kita ini punya tanggung jawab. Nah, kita lihat ya, kita lihat. 1 Samuel 8 ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Jadi ada 2 anak laki-laki. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Jadi ya karena bapaknya adalah seorang hakim, maka anaknya juga melanjutkanlah pekerjaan dari bapaknya, menjadi pemimpin dari bangsa yang pada waktu itu, pada zaman hakim-hakim disebut menjadi hakim. Jadi menentukan mana yang benar, mana yang salah ketika terjadi perselisihan di antara umat Israel, mereka yang menghakimi. Ini kamu salah, kamu harus bayar sekian pada ini, dan sebagainya. Jadi hakim, saudaraku. Ayat 3, ini menarik untuk dibaca. Tetapi anak-anaknya, anak-anak Samuel, anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, mata duitan, saudaraku, cinta uang. Menerima suap. Nah, kalau hakim menerima suap, jadinya apa, saudaraku? Mungkinkah dia jadi hakim yang benar dan adil? Mustahil ya, menerima suap. Dan ya ini akibatnya kalau terima suap, memutarbalikkan keadilan. Saudara, sekali lagi saya ingin sampaikan, tidak otomatis anak dari seorang bapak hamba Tuhan yang bapaknya anak ini yang sangat hebat, luar biasa, orang benar, orang jujur, orang tulus, takut Tuhan, otomatis anaknya sama seperti bapak. Tidak. Harus ada pendidikan, harus ada impartasi karakter melalui, ya, ayah ini harus fokus. Mungkin Samuel fokus dengan pekerjaan pelayanan sebagai hakim, tapi anaknya besar tidak diberitahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya seperti itu. Saya ingat, saudaraku, hamba Tuhan yang luar biasa pada era saya masih muda di Korea, saudaraku, namanya David Yonggi-cho. Itu luar biasa, saudaraku. Sehingga pernah terjadi di mana gereja Yowido Full Gospel Central Church itu diakui sebagai gereja dengan jemaat terbanyak. Ya, pada masa saya ada di sana, tahun berapa itu ya, itu saya hadir ke sana, itu kira-kira 100 atau 200 ribu jiwa, ya. Dan pada waktu itu David Yonggi-cho sedang menuju pada 1 juta jiwa jemaatnya. Besar sekali, saudara. Saya masuk gerejanya luar biasa. Tetapi kita dengar berita akhir-akhir ini, ya, bagaimana anak dari David Yonggi-cho ternyata tidak hidup sama seperti bapaknya. Anaknya kawin cerai, ya, hidupnya hedon, bergaul dengan artis-artis, kawin cerai, saudaraku. Kemudian dia juga memakai akan posisinya dia sebagai anak dari gembala sidang. Dia membentuk akan satu usaha cleaning service atau apa, dan karena itu usaha besar, itu ada sahamnya, dan dia menjual saham itu secara fraud, ya, secara curang dan sebagainya. Itu akhirnya masuk penjara anaknya. Ya, anaknya masuk penjara, saudaraku, karena curang itu tadi, karena cinta uang. Sama seperti anaknya dari Samuel ini, anak Samuel ini, sama. Ngerti ya, saudaraku, ya? Tidak otomatis. Kenapa?
Mungkin Samuel tidak pernah belajar bagaimana mendidik anak dengan benar. Dia tumbuh tanpa didikan, bahkan tanpa contoh yang baik. Kita tahu bahwa Samuel sejak kecil dititipkan pada Imam Eli. Nah, Imam Eli ini adalah seorang imam yang menjadi hakim pada waktu itu. Tapi dia terlalu memanjakan anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu Hofni, Pinehas itu kan dursila, saudaraku, kacau balau, rusak anak-anaknya Imam Eli. Nah, itulah contoh yang dilihat oleh Samuel kecil ini, dia bertumbuh. Kalau dia tidak tercemar, itu karena memang ada urapan dan perlindungan Tuhan. Nah, mungkin, ini analisa saya, saudaraku ya, mungkin Samuel berpikir, aku besar-besar sendiri dengan contoh Kak Hofni dan Kak Pinehas yang jahatnya kayak gitu, yang enggak takut Tuhan, aku tetap takut Tuhan. Aku tetap menjaga kekudusan dan kebenaran. Nah, kemudian dia berpikir, anak-anakku juga harus seperti aku. Ternyata tidak demikian, saudara. Beda. Ada memang orang-orang yang bertumbuh di tengah-tengah onak duri, dia tetap permata, tetap dia menjadi bunga leli yang tumbuh di lumpur yang kotor. Itu memang ada yang model begitu, tapi tidak semua seperti itu. Sebab ada juga firman yang berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Nah, kalau misalnya Samuel ini kita ajak diskusi sama Om Samuel ini ya, misalnya ini diskusi imajiner begitu ya. Ini pembicaraan secara imajiner. Bilang, Om itu dulu ngelihat Kak Hofni dan Kak Pinehas seperti itu, mereka jahat, mereka tidak takut Tuhan, mereka terima suap, mereka bahkan berzinah dengan gadis-gadis di pintu rumah Tuhan, di halaman rumah Tuhan. Ini kan kurang ajar sekali, jahatnya sudah kebacut-bacut. Kok Om Samuel nggak terpengaruh? Iya, aku nggak terpengaruh, aku tetap fokus pada Tuhan. Nah, terus kita lanjut bertanya, lah Om Samuel ketika Om punya keluarga sendiri, anak-anak Om perlakukan seperti apa? Ya, saya pikir seperti saya, anak saya nanti otomatis jadi seperti saya. Apalagi saya ngasih contoh yang baik. Tapi firman ini, 1 Samuel 8 ayat 3, katakan, anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudaraku, Anda jangan pakai standar dirimu sendiri untuk anakmu. Pakai standar firman Tuhan yang lengkap. Mendidik anak takut akan Tuhan sejak dini itu firman Tuhan. Saya akan tunjukkan, saudaraku, bagaimana kudusnya dan sucinya dan jujurnya seorang Samuel. Ketika dia berpisah, minta diri dari bangsa itu, karena bangsa itu minta raja, kemudian rajanya dipilih, yaitu Saul. Nah, kemudian Saul diurapi, sudah jadi pemimpinmu. Nah, sekarang ini kata-kata perpisahan dia dengan bangsa Israel. Di sini aku berdiri, 1 Samuel 12 ayat 3. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya, yaitu Saul, Raja Saul. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Dia hakim, saudaraku. Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus menutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka ayat 4. Engkau tidak memeras kami, engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun.
mereka mengaku, mereka hormat pada Samuel. Tapi Samuel sudah tua. Mereka mestinya kalau mau jujur ngomong, bukan Bapak, bukan Pak Samuel. Kalau Pak Samuel sudah nggak ada duanya. Kami sangat hormat, kami sangat percaya. Bapak orang suci, Bapak orang benar, Bapak takut Tuhan. Menjadi teladan bagi bangsa ini. Tapi anak-anakmu tuh loh Pak, yang menjadi hakim di Beersheba, mereka terima sogok. Dua itu Yoel dan Abia itu terima sogok. Mereka memutar balik keadilan. Makanya kami nggak mau. Hakim berikutnya mereka itu kami nggak mau. Kami mau hakim yang yang seperti engkau. Tapi anakmu nggak seperti engkau. Lah sudah kami minta raja saja. Sebetulnya permintaan bangsa Israel minta raja ini kalau direnungkan dari sisi ini juga mereka nggak 100% salah ya saudara ya. Tapi ya gimana lagi, itulah sejarah. Jadi sejarah ini dicatat itu untuk menegur kita, memberi pesan wanti-wanti kepada kita kalau kita dikaruniai putra putri itu tidak otomatis. Ada yang orang tua bilang gini, aku tidak merokok, anakku pasti tidak merokok. Siapa bilang, saudara? Bapak nggak ngerokok, anaknya belajar merokok dari teman-temannya sampai kecanduan. Betul enggak? Ada toh yang seperti itu baru rokok. Aku nggak pakai narkoba, anakku nggak mungkin pakai narkoba. Siapa bilang? Orang tua baik-baik anaknya masuk penjara gara-gara narkoba. Nggak kurang-kurang, saudara. Iya kan? Aku nggak pernah mencuri, anaknya jadi pencuri. Aku nggak pernah korupsi, anaknya jadi koruptor. Karena apa, saudaraku? Contoh saja tidak cukup, contoh sangat penting. Sebaliknya jangan sampai ya, aku ngerokok, kamu nggak boleh ngerokok ya, itu ya nggak lucu, saudaraku ya. Itu sebaliknya. Tapi juga sebaliknya udah, aku tidak merokok, otomatis anakku tidak merokok. Enggak begitu. Paham ya saudara ya? Jadi perenungan kita kali ini contoh kehidupan saja, teladan hidup saja, tidak cukup. Saudara harus spend time, memakai waktu untuk berbicara dengan anak-anak. Adakan satu quality time dengan anak-anak, beri nasihat. Jangan terlalu cerewet ya, anak-anak bisa bosan. Tapi mereka butuh nasihat, butuh didikan. Nah, kalau masih kecil, saudaraku, juga dengan punishment and reward. Ya, kalau sudah dewasa tentunya beda. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.